Assalamualaikum, apa kabar Sobat Ilmu Berlimpah? Hari ini kita akan membahas tentang seni menyembuhkan inner child. Tapi sebelumnya, perlu kita kenali dulu apa itu inner child. Penyebab inner child terluka, tanda inner child terluka, serta yang paling penting adalah cara menyembuhkan inner child yang terluka. Baik, sekarang kita pahami dulu apa itu inner child. Pernahkah Anda mendengar istilah inner child? Sebelumnya, bagi sebagian orang, istilah tersebut terdengar asing. Sebenarnya, apa sih inner child itu? Inner child adalah bagian dalam diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman dirinya di masa kecil. Inner child bisa membentuk kepribadian seseorang saat dewasa karena pengalaman masa kecil yang tak hilang, di mana tidak semua orang menyadari di dalam dirinya terdapat inner child. Sehingga dapat disimpulkan, sederhananya inner child adalah diri kita di masa kecil yang ada di dalam tubuh. Sehingga pada dasarnya, inner child adalah istilah yang merujuk pada bagian dalam diri seseorang yang masih bersifat seperti kekanak-kanakan atau seperti anak kecil. Jadi meskipun kita sudah bertumbuh dewasa, inner child tidak ikut tumbuh dewasa. Bagian dari anak kecil dalam diri kita memegang ingatan, emosi, dan pengalaman yang kita alami saat masih kecil, baik itu ingatan baik ataupun ingatan buruk. Lalu, kenapa sih mengenal dan memahami inner child itu penting? Karena dengan mengenal dan memahami kondisi inner child, kita bisa memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, mengatasi trauma atau luka masa kecil, serta meningkatkan rasa percaya diri dan semakin memahami apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Ada 4 jenis luka inner child yang mempengaruhi hidup. Di antaranya ada trust wound, guilt wound, abandon wound, dan neglect wound. Apa saja itu maksudnya? Ada trust wound. Trust wound adalah luka yang terjadi karena dulu sering diragukan dan tidak pernah diapresiasi. Hal ini menyebabkan kamu susah percaya diri, selalu merasa kurang meski sudah diyakini dan haus validasi. Berikutnya ada guilt wound. Luka ini terjadi karena dulu kamu sering dibantah dan tidak pernah didengar. Hal ini membuat kamu sering merasa bersalah meskipun bukan salah kamu. Kamu juga sering merasa jadi beban untuk orang lain. Berikutnya ada abandonment wound. Luka yang disebabkan karena sering diabaikan, kurang dapat kasih sayang, tidak dianggap dan tidak dihargai. Hal ini menyebabkan kamu takut ditinggal orang, bergantung dengan orang lain, selalu merasa kesepian, dan akan melakukan apapun agar orang tidak meninggalkan kamu. Berikutnya yang keempat adalah neglect wound. Luka ini terjadi karena sering ditelantarkan dan tidak diperhatikan. Hal ini membuat kamu selalu merasa tidak pantas, sulit mengungkapkan perasaan, memilih memendam sendirian, dan takut untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Karena inner child dalam diri setiap orang itu berbeda, ada orang-orang yang tumbuh dengan inner child yang terluka. Inner child yang terluka merupakan kondisi bagian anak kecil dalam diri kita yang menggenggam ingatan, emosi, dan pengalaman masa kecil yang terluka atau trauma. Luka-luka ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, semisal harga diri, cara kita berinteraksi, hubungan kita dengan orang lain, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengatasi inner child yang terluka? 1. Kita bisa melakukan journaling. 2. Kita bisa melakukan meditasi. Dan 3. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Berikut ini adalah teknik dan caranya. Baik, 1 adalah menyadari nafas. Kemudian 2. Memunculkan memori luka yang pernah terjadi. 3. Kita berdamai dengan memeluknya, untuk menerimanya, dan mengizinkan diri untuk melepasnya. Cara praktek sederhananya adalah kita duduk dengan tenang, berada di kondisi yang rileks, mencari suasana yang nyaman,
Maksudnya mencari tempat yang membuat kita bisa nyaman duduk di sana. Kemudian kita duduk dengan menyadari nafas yang datang, ambil nafas, buang nafas, sadari ketika nafas berhembus, ketika kita menghirup nafas, kita sadari. Kemudian kita memunculkan memori. Ketika memori itu muncul, memori luka yang pernah terjadi, biarkan dia datang. Resapi, rasakan kehadirannya. Rasakan dia datang, namun kita dalam keadaan damai. Bisa kita memberikan pelukan untuknya. Izinkan untuk dirinya hadir. Izinkan diri kita menerimanya. Kemudian tanya pada diri kita, apakah kita mau terus-menerus seperti ini? Peluk dia, rasakan dia, katakan, kamu sangat menyayanginya. Katakan, kamu sangat menghargainya. Kamu sangat mencintainya. Dan atas apapun yang pernah terjadi, kamu adalah yang terbaik. Kamu telah melakukan yang terbaik. Peluk dia, peluk erat. Katakan, kamu sangat mencintainya. Kemudian, kamu bisa mengatakan pada diri sendiri, ini saatnya untuk melepasmu, mengizinkan diriku bebas, menjadi diri pribadi yang lebih baik, menerima keadaanmu seutuhnya. Silakan ambil nafas, buang nafas, sadari bahwa diri kita telah kembali ke alam nyata dengan keadaan ikhlas, lega, dan telah menerima segala sesuatu yang pernah terjadi, bahwa semua tidak lebih dari sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Tujuan dari teknik releasing tersebut atau melepaskan luka batin yang ada dalam diri inner child adalah untuk membantu meningkatkan pemikiran positif, membantu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, membantu menjauhkan diri dari pola pikir yang tidak sehat, membantu meningkatkan hubungan dengan orang lain, membantu meningkatkan kesadaran diri, membantu mengenali dan melepaskan diri dari pola-pola yang mendarah daging. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pola-pola buruk yang telah mendarah daging sejak kita kecil. Kemudian dapat membantu membangun pertahanan emosional, membantu mempermudah menghadapi tantangan hidup, sehingga banyak hal-hal positif yang datang ke dalam hidup kita. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya ketika kita mengenali, memahami, dan mampu merilis adanya luka batin dalam inner child, maka hidup dapat menjadi lebih ringan, plong, dan penuh percaya diri, karena mampu menerima dan mencintai diri sendiri. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin Anda tanyakan. Demikian bahasan kita hari ini tentang seni menyembuhkan inner child. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.